Allahumma sholli ala sayyidina
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian seksi konsumsi, koneng-koneng, ayo jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak ada tim itu lapar tahu, makanya suruh salam dia biar semangat. Habis ini kita makan kalau dikasih. Kalau enggak ya langsung pulang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim dan salam hormat kami untuk Sohibul Bait yang ketempatan Masjid Ar-Rahman beserta seluruh jajarannya, Bapak Ketua DKM dan seluruhnya, dan juga yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman, Ibu Tia, Ibu Siti, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wabil khusus Ketua Perhamus, betul? Ketua Perhamus siapa nih? Bapak? Hah? Ibu Tri, yang mana ibunya? Oh, Masya Allah, imut-imut ya. Bapak Trinya yang mana? Ibu Tri, ibu. Suaminya Pak siapa? Pak Mukti, yang mana Pak Mukti? Ini soalnya dipilih, ada 3. Yang mana Pak Mukti? Oh, di rumah, salah. Wabil khusus untuk bapak-bapak al-ustadz yang telah hadir, paling ganteng dewek 1, 2, 3 ditambah kru sound system. Kru sebentar saya mau foto dulu. Sudah Pak, fotonya ntar di share ya, jangan disimpan. Dan juga untuk semuanya, ibu-ibu, sahabat-sahabat soleha, keluarga besar dari Perhamus Persatuan Hadroh Muslim se-Bekasi. Masya Allah, saya juga loh ya orang Bekasi, ntar saya nggak dianggap ya. Perhamus Persatuan Hadroh Muslim se-Bekasi, terutama untuk keluarga besar yang ada di Gramapurik. Masya Allah, luar biasa pada kesempatan kali ini. Jawab bilang Pak mulut. Ya, bilangnya bakdo mulut atau sirih mulut atau Robiul Akhir atau Robiul Tsani 1443 Hijriah. Mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu beserta bapak-bapak dan seluruh keluarga besar anak-anak kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, diparingi sehat wal afiat, panjang umur fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Mayu berhitung ketemunya gelar 100 berapa misal gitu ya. Tetapi yang duduk, yang hadir di majelis yang mulia ini dengan dibacakan pembacaan sholawat kepada Rasulullah, pasti sudah dijamin 100% malaikat akan menaungi hamba-hambanya Allah, umat dari Rasulullah yang sedang duduk tolabul ilmi, sedang merayakan peringatan maulid hari besar lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untung apa rugi Bu duduk di sini? Untung, alhamdulillah. Ibu duduk di sini tercatat oleh malaikat duduknya hamba-hambanya Allah yang sedang berada di taman surga, di Raudatul Jannah. Di dunia ini akan diangkat taman surga itu di akhirat kelak, maka sebanding dengan sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Sampai duduk di sini itu sama pahalanya dengan orang yang di rumah yang sedang tidak berangkat ngaji. Mereka di sana lagi sholat di rumahnya 1000 rakaat baru sebanding dengan yang duduk di sini, duduk di majelis ilmu. Jadi Bu pilih mana? Sholat 1000 rakaat di rumah apa duduk di majelis taklim?
duduk majelis taklim. Kenapa? Ibu dapat kue gratis, dapat aqua gratis, ya Bu ya, bisa kipas-kipas, bisa selonjoran. Tapi kunal kafi qasadana kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayo vokalis nyanyi, ini kader saya. Likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sekali lagi, Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya, ibu yang sering baca itu Bu, karena ini adalah bacaan sholat Allahul kafi, sholawat. Di belakang ini vokalis KB, terhitung vokalis KB. Ya, suaranya tuh cakep-cakep semua. Tuh tadi tak video ya, nanti tak masukin Indosiar. Alhamdulillah, bersyukur banget, senang banget ada ibu-ibu kumpulan sedemikian hebatnya. Yang di sana-sana paling majelis taklim gak ada kumpulan seperti ini. Kalau di sana tuh Bu, sana jauh gitu ya. Tapi di sini alhamdulillah rapi-rapi, cantik-cantik. Yang di sini tim tabok, yang di sini tim vokal, ya Bu ya. Kira-kira pelaksanaan seperti ini zaman Rasulullah ada nggak sih? Nggak ada. Saya datang, kok sepi-sepi baik. Ini Bu, acara apa Bu? Maulid Ustadz kan udah di WA. Oh iya. Terus kita ngadain acara apa? Silakan Bu Ustadz, silakan. Berhubungan dengan kelahiran Rasulullah. Tolak janji, baca-baca maulid tiba, baca-baca kisah sejarah, perjuangan kelahiran dan semua mulai dari awal sampai akhir Rasulullah sampai wafat itu bercerita tentang biografi, cerita dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sebab kita membaca, kita tahu sebab kita nadhamin, kita syairkan. Ini makanya mana yang disebut bid'ah. Contoh kayak gini, saya lahir tahun 70-an Bu, ya 70-an, sekolah SD SMP itu tahun 80-an, kuliah tahun 90-an sampai 98 nikah. Terus berikutnya, zaman saya presidennya Pak siapa Bu? Presiden kedua Pak siapa? Ayo, Pak Harto. Ini berarti eranya sama jadul ya. Ya, sama berarti ya, Pak Harto. Nah, sebelum Pak Harto Pak siapa? Pak Soekarno. Sampai kenal nggak sama Pak Soekarno? Kagak kenal. Makanya kalau kagak kenal, maka kita cari riwayatnya, cari perjalanan hidupnya, dan akhirnya dibaca, dinaldomin, dilagu-laguin, disyairkan, akhirnya pakai band tabok kayak seperti ini untuk mengundang, untuk memberikan rasa cinta kepada yang membaca dan mendengar. Maka ibu baca-baca inna fatahna, baca laqad ja'akum, baca semuanya ya Nabi, dan semuanya ini adalah aslinya bercerita tentang sejarah perjalanan hidup Rasulullah yang sampai sekarang kita laksanakan. Terutama alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir di Gramapuri untuk mengadakan acara maulid dengan baca-baca tadi. Mulai dari awal pasti ibu tadi baca-baca tersebut. Iya Pak ya? Betul, seperti itu ya. Alhamdulillah kita bisa tahu sejarah perjuangan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau nggak baca-baca itu ibu kenal nggak sama Nabi? Kagak kenal. Perjuangan Nabi lahir tahun berapa, berikutnya Nabi lahir di hari apa, tanggal berapa, terus berikutnya disusui oleh siapa, itu semua perjalanannya cerita di dalam yang ibu baca maulid berjanji, maulid tiba. Kalau biasanya orang Jawa Timur biasanya senangnya baca maulid tiba, kalau orang sini biasanya senang baca berjanji. Ini sebenarnya sama saja, yang dibaca intinya ceritanya juga sama. Maka halnya seperti ini. Nah, bid'ahnya di mana bid'ahnya? Lawang yang tadi ngajinya bacaannya tadi semangat, semangat semua ya Bu ya, bacanya semangat, kecuali ibu bacanya mendayu-dayu. Ayo berdiri, mahallul qiyam, berdiri ya Nabi assalamualaikum.
yang Facebooknya Pak Rini Rifa itu yang mana ya? Saya mah berkenalan terus sama itu Facebooknya namanya Rini Rifai, tapi yang muncul bapaknya ya. Bingung saya, itu Rini Rifai itu ibunya apa bapaknya? Coba Bu Ibu jawab apa? Hah? Ibu bapak. Tapi yang nulis bapaknya kayaknya. Masya Allah. Nih, tadi kalau disampaikan, kalau itu bacaan-bacaannya itu mendayu-dayu didengerin oleh beliau, itu beliau batin itu istrinya siapa ya? Di Masjid Ar-Rahman baca-baca gitu. Kalau Syahrini Sahrono, tahu Syahrini Sahrono itu siapa, Bu? Artis. Syahrini Sahrono artis maksudnya. Ya Bu, ya artis sono Jakarta. Kalau dia baca mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Dapat duit. Lah kalau anak hikmah yang baca ke Pak RT, ditanya Pak RT, Bu Ana damang Bu kabarnya. Alhamdulillah Pak RT. Kira-kira pingsan nggak itu Pak RT, Bu? Ya pingsan. Nah ini baru yang disebut bid'ah. Lah kalau tadi kan ya Nabi salam alaika, brek semangat kayak gitu, mana sisinya bid'ah ya. Jadi makanya itu kontroversi Bu kalau orang-orang kampung sini, kayaknya kampung ya, kampung Lemabang, kampung Cibeber, kampung Sukatani, sini juga kampung soalnya kayak gini semua ya Bu ya. Kalau yang di sono-sono tuh jauh bilangnya itu kalau perempuan keluar suaranya baca-baca ini dianggap tadi apa Bu? Bid'ah, karena dianggap suara perempuan ini adalah aurat. Tapi lihat dulu, innamal a'malu binniyat, niatnya dulu. Kalau niatnya itu untuk syiar, itu kalau nggak ada, ini masjid ngadain acara kagak sih? Lah kok sepi-sepi baik? Ya, kalau itu ngadain acara sepi-sepi ya orang kagak mau apa Bu? Kagak mau datang. Makanya tuh ada kedengeran tuh, ada perhamus brek. Kedengeran berarti ada acara maulid. Dan luar biasa kalau acara gini-gini mah kembar kabeh seragamnya. Inilah yang disebut wanita soleha ya. Saya topengnya ini bawa, ini beberapa kali saya sampaikan di majelis-majelis taklim. Kalau ada yang acara maulid nanti Ibu bisa bawa pulang. Bagaimana sih kita menyikapi, menspirit ya, menspirit menjadikan support kita untuk menjadi wanita yang tentunya sangat dibanggakan oleh siapa Bu? Rasulullah. Satu adalah apa? Taat menjalankan perintah. Wanita yang taat menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah dari siapa? Rasulullah. Kalau sampean sholat 5 waktu, kalau sampean zakat, puasa Ramadan, berangkat Baitullah, itu namanya taat saja. Taat saja. Tetapi kalau Ibu sudah ngomong yang disebut cinta, ada tulisannya cinta, taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, maka yang Ibu kerjakan sholat, zakat, puasa, Baitullah, yang semua yang tertulis di dalam rukun Islam itu hanya taat saja. Tapi kalau sudah namanya cinta, ini harus ditambahkan, harus rela berkorban. Berarti tidak hanya yang taat. Kalau Ibu yang menjalankan taat berarti hanya sekedar menggugurkan apa Bu? Kewajiban. Kalau kagak sholat, kalau kagak zakat, puasa, Baitullah yang mampu, maka kita takut apa tadi? Gak jalanin, maka takut apa? Dosa. Kalau sudah takut dosa, takut masuk apa? Neraka, akhirnya kepepet jalani itu ibadah. Namanya taat saja. Kenapa taat saja? Karena hanya sekedar menjalankan dan menggugurkan kewajiban. Tapi yang digembar-gembor spanduk cinta Allah dan Rasulnya. Tapi kita belum masuk di dalam cinta. Karena kalau cinta tidak hanya taat saja, Ibu rela berkorban melaksanakan yang kita kenal dengan sunnah. Coba saya tanya, terakhir sampean sholat witir, terakhir sholat witir, biasanya kalau yang populer sholat witir bulan apa Bu? Bulan apa? Puasa. Diumumin sama pemerintah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ibu alhamdulillah, besok sudah 1 Syawal. Sekarang berarti kagak sholat apa? Tarawih. Berarti Ibu sholat apa sisanya? Sholat apa? Isya. Malam sholat Isya kan? Habis sholat Isya Ibu sholat witir kagak? Enggak. Kenapa Ibu nggak
sholat witir biasanya kalau sholat witir paketan sama Pak Ustadz. Habis sholat tarawih, sholat apa? Witir. Setelah itu pas lewat kagak sholat witir lagi. Nah ini kalau ibu pengen cinta kepada Allah dan Rasulnya, kerjakan yang sunnah-sunnah. Sebab apa? Itulah sebagai bentuk cintamu, antara cinta kepada Allah seorang hamba dan cinta kepada Rasulullah seorang umat. Jalanin yang sunnah bu, kerjakan yang sunnah, jangan taat saja. Tadi makanya ada saya kencengin, jangan taat saja. Sholat paling gampang beriringan dengan sholat wajib. Sholat apa? Qobliyah, ba'diyah. Kita kenal pelajaran fikih sholat apa? Sholat rawatib. Coba ibu mulai dari nanti terdengar azan duhur, ibu sholat rawatib qobliyah, sholat duhur, sholat tutup dengan sholat ba'diyah. Nikmat ya bu ya. Ini tambahkan kalau tadi disebut taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, tambahkan yang paling sederhana. Jangan muluk-muluk sholat tahajud bu, berat. Sholat tahajud itu berat. Ketimbang kita pas butuh, kita pengen untuk sholat tahajud. Padahal kalau sudah dibutuhin, kebutuhan itu sudah dikasih oleh Allah, kita tidurnya ngeleker, bangun-bangun sudah masuk waktu adzan subuh. Hanya latihan dulu. Habis sholat rawatib cakep ibu latihan. Yang nggak kerja di rumah sholat duha. Yang kerja kalau nggak ada waktu sholat duha, ya udah nggak usah sholat duha, nggak masalah. Penting hatinya kepada Allah, karena anda bekerja dan dibayar itu di perusahaan, misalnya gitu ya. Nah berikutnya kalau sudah cakep sholat rawatib, sholat duha malam tadi kerjain. Jangan ikut paketan Pak Ustadz sholat tarawih plus sholat witir saja, tapi malam sesudah sholat isya ibu kerjakan untuk sholat tutup dengan sholat apa? Witir. Kira-kira ibu habis sholat isya selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, but kentut. Kira-kira ibu niat banget nggak untuk wudhu? Kalian model-model sama nggak ada modelnya ya bu ya. Habis itu kalau sudah kentut, buang angin, niat banget lepas mukena, terus cerik wudhu nggak sampean, enggak. Terus ngapain itu? Dilipat mukenanya, terus ngapain? Nonton Ikatan Cinta. Betul apa betul? Ngaku. Tak lihat wajahnya dari ujung sampai belakang. Betul. Nggak ada yang sholli sunnatan ba'diyah isya'i rakaataini dut kentut. Habis itu wudhu lagi, apa lipat mukena? Lipat mukena apa wudhu lagi? Lipat, pinter. Buana juga nggak? Iya. Ya seperti itu ya. Jalanin taat, tidak hanya taat saja tapi cinta kepada siapa? Rasulullah dan Allah tadi. Jalanin perintah-perintah yang sunnah. Tambahin itu namanya cinta ya. Pak Rini Rifai kena deh gue gitu ya. Yang Pak Abok pelatihnya siapa sampai namanya Pak? Hah? Pak siapa? Pakmu? Panggilannya Pak Jari. Oh iya Pak Jari ya. Pak Jari istrinya ada di sini nggak? Oh ada. Wah, si ibu toh. Oh, suaminya ibu toh. Itu namanya Pak Jari. Saman berarti Bu Jari gitu ya. Ya Pak Jari sama Bu Jari waktu pas pacaran ya sweet. Pak Jari sama Bu Jari nggak jadi deh. Bu Rini nggak jadi ya. Pak Jari yang kena. Aduh alhamdulillah kata gue kena deh sesepuh senior. Adik Bu Rini disebut sesepuh. Ya Allah saya mohon maaf ya, saya masih muda tuh. Cantik itu fotonya maksudnya ya. Kalau dia sesepuh katanya gitu ya. Nggak mau ya Bu, jangan mau disebut sesepuh ya. Balik lagi Bu Jari ya, waktu sama Pak Jari belum menikah sampean ya Pak, ngelihat sendalnya Bu Jari itu kayak gitu nggak? Hah? Diumpetin ya. Lihat sendalnya aja tulisannya nih ya. Bu Jari ngelihat sendalnya JARI di musola, ada sendal jepit parkir di musola. Gemeter dia Bu. Itu namanya apa? Cinta. Makanya kalau sampean tadi baca sholawat terus ada yang nangis, ada yang ya Allah seneng banget ya, ini bisa dua Bu. Ada yang seneng apa? Gini ya, ada yang Masya Allah udah pas lagi sholawatan, ya Nabi, foto saya dicekrek gitu ya. Ya Nabi manggil Nabi, foto
ketua majelis taklim Bu sebelum kesini ya. Tadi ada yang bilang ini, Bu Ustaz ada doa nggak? Doa apa? Doa mau selfie. Saya bingung Bu, tak cari-cari kiai saya mondok pindah-pindah tempat, nyari-nyari sekarang ya awe nama Gusnya itu doa selfie itu apa ya? Ayo saya bilang, ya udah sampai kalau bercermin doanya apa? Ayo siapa yang tahu doa bercermin? Allahumma barik lana. Wah pinter dek kamu dek, masya Allah. Bapak dan ibumu yang mana dek? Yang mana? Yang mana? Oh ujung ya. Apa doanya tadi? Ya doa bercermin. Wah pinter, ini berarti tandanya emaknya suka bercermin. Coba tak lihat, cantik ibunya ya Bu, pasang alis di sini, wes, cakep ya. Pakai ini perempuan harus nanti ada poin yang ketiga, wanita itu harus cantik. Itu ya yang tadi satu ya. Tadi doa selfie bilang ya sama semuanya nih, doa selfie. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin hulqi. Kalau udah kelihatan gendut diginiin Bu caranya. Kelihatan gendut foto. Saya kalau lagi foto ibu-ibu tarik sama brand. Makanya tadi saya minta foto duluan ya. Kita biasa tarik sama brand GR, tarik-tarik gitu. Brand tarik. Itu ibu-ibu sebelah saya tuh ada gini, nggak ada yang bernapas Bu. Nggak ada yang bernapas. Saya ini sama makhluk hidup apa makhluk mati nih ya? Nggak ada yang bernapas. Gini aja ya Bu ya. Soalnya biar kelihatan apa? Langsing gitu ya. Kelihatan kurus, pinter ya Bu ya. Tuh, tadi cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya itu harus cinta, harus lebih, harus berkorban. Pasti kita deg-degan kalau sudah mau melaksanakan. Ada nggak yang sekarang kangen sholat duhur? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak yang kangen sholat duhur? Berarti sampean belum cinta kepada Allah dan Rasulnya kalau belum kangen sholat duhur. Ya itu yang satu. Yang kedua adalah tentunya jadi wanita yang soleha. Kalau sudah dimasuk rumah jadi istri yang soleha. Kalau sudah apa ini Bu menjadi seorang ibu ya jadi ibu orang tua yang soleha. Keluar dari pagar rumah kita jadi tetangga ya soleha. Kumpul-kumpul bareng-bareng seperti ini, teman-teman majelis taklim, teman-teman perhamus sobat soleha ini juga jadi wanita ya soleha. Pulang dari sini ketemu suaminya, assalamualaikum, mukanya harus cerah Bu, jangan cemberut mukanya. Ketemu suaminya Bu Jari sama Pak Jari itu harus salaman ya Bu ya. Kalau salim kayak gimana coba cek salaman ya. Salaman ya Bu Jari, salaman ya. Ya salaman. Ayo salaman. Pak Jari yang kesini dong, sampai naik dong. Naik sampai dari tadi di bawah panggung, dari tadi coba naik. Ayo. Ayo. Ayo naik. Salaman, cara salaman. Ayo cepetan. Cepetan beneran. Beneran, ayo Pak. Ayo monggo Pak, monggo. Ayo bentabok. Tola'al badaru alaina min sanil wajhi. Ya salaman. Coba sini Pak. Tungguin ya Pak, tungguin. Salaman, coba Bu salaman. Kalau salim gimana? Salaman, berdiri. Stop ngapain Bu? Ya bingung. Ucap kopi. Salim. Ibu salaman sama suami coba. Suami istri yang soleh dan soleha. Sampai juga nanti ya Bu, pulang ke rumah salim. Tuh tangannya ditumpang Bu. Anak santri-santri Jawa Timur itu ya. Dulu anak saya SD-nya sekolah di Al-Azhar Cikarang tuh. TK, Al-Azhar, SD, Al-Azhar ya biasalah kumpul sama orang-orang yang agak mampu ya. Ya santai aja deh. Setelah itu saya pesantrenin ke pesantren Al-Falah pelosok di Kediri. Ini 7 tahun, yang nomor 1 nggak pakai sekolah, pesantren Salafiyah. Yang nomor 2 pesantren di mana nih Al-Islam di Malang, itu udah 5 tahun. Itu Masya Allah. Yang ketiga si adik baru berapa bulan pesantren Al-Hamid Jakarta. Laki semua nih bocah ya, udah nggak ada orang di rumah. Itu alhamdulillah banyak sekali manfaatnya. Kalau udah salaman dulu, salim mama-mamanya taruh di mana nih? Jidat. Udah, salim mamanya taruh di mana ini? Pipi. Alhamdulillah tadi tak lihat tak evaluasi
Bu Jari sama Pak Jari pala pasangan fenomenal drama Puri. Cakep, nilainya 100 ya. Siom apa ini? Tangan dicup. Ini ditumpang. Anak-anak santri Jawa Timur tuh kalau salaman ya sama orang tuanya sama yang lebih sepuh itu tangannya ditumpang kayak gini nih Bu. Kali gini tau ya, ini ditumpang. Nah itu pinter kayak gitu. Ya nanti pulang dari sini ya, pulang dari sini ketemu suaminya, janji nggak? Janji? Janji. Ya kayak gitu ya. Nih habis itu suaminya suruh cium. Tuh kayak tadi. Nah, iya. Nah dah gua, Bu, gue mau disuruh ngapain? Ijab kabul. Masya Allah. Ya, ini tadi wanita yang soleha di depan suami harus bahagia Bu, jangan merengut ya Bu ya. Itu tanggal suami gajian ibu harus hafal luar kepala. Ya, ATM suami ambil saja kalau tanggal gajian. Ya Bu ya. Nih alhamdulillah. Karena kenapa ini istri soleha Pak, kalau ngaji itu pasti bawa tas. Kalau sampai ngaji ada yang bawa rangsel nggak ini? Nggak ada yang bawa rangsel tuh bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu bawa tas. Sebab apa? Makanan dimasukin. Ibu nggak percaya tas saya tadi ada apanya di sini? Lihat itu ngaji nih lemah abang tuh. Bukan lihat tuh, udah kan? Ada lagi, apa lagi? Donat. Saya bilang ini donat senengannya Buya suami saya. Akhirnya di mobil tak makan dewe. Masya Allah tuh Bu, istri soleha itu ingat kepada keluarganya, santun kepada suaminya, menjadi seorang ibu yang baik buat keturunannya. Tadi masuk mengucapkan salam, nggak boleh ibu bilang melikum melikum mikum mikum, jangan. Kalau ada orang yang japri ke saya, Ustadz ASS nggak saya jawab, ASSLM nggak saya jawab. Yang benar tulisnya Assalamualaikum. Masuk ketemu suami, Assalamualaikum. Mama dari mana? Alhamdulillah mama dari Perhamus ya, acara Maulid Rasulullah. Nanti kalau ibu kenyang makanan boleh dimasukin ke tas, kan bawa tas semua kan? Buat tas. Buat siapa Bu? Oleh-oleh buat siapa? Suami dan anak. Bapak-bapak ini beneran Bu, suami saya Bu Yafas itu kalau ngaji, pulang ngaji nggak bawa apa-apa. Katanya sama aku nggak bawa popo ya. Katanya bilang gini, aku izin malu katanya gitu Bu, gak bawa apa-apa ya, pakai kayak gini, sarung, baju, udah gak bawa apa-apa, paling nenteng pisang, jadi makan dewe sama dia pisangnya. Masya Allah ya, istri yang soleha di depan suami harus cantik. Suami berangkat kerja, ibu pakai baju apa? Hah? Pakai baju apa Bu? Daster. Suami pulang kerja, ibu pakai apa? Ibu nemenin suami tidur, ibu pakai apa? Ibu masak, ibu pakai apa? Ibu ngepel, ibu pakai apa? Ibu ngaji datang ke sini pakai apa? Lah ibu terus mau tampil sama siapa? Ya Bu ya. Lawang itu ketemu suaminya tiap hari pakai daster. Tapi kalau ibu beli daster, cari kalau ada orang jualan gelar dagang red, gitu ya. Ibu pilih daster, ibu bilang yang paling mahal mana? Gue mau beli, ada gitu ya. Jangan beli daster Pekalongan yang 30.000 dipakai sholat Allahu Akbar, keren. Sami Allah liman hamidah, keren ya Bu ya. Akhirnya jadi berkibar-kibar itu daster, lama-lama jadi gombal. Buat apa Bu? Kain peltega nggak tadi habis sholat, habis dipakai sholat dibuat apa Bu? Makanya pakai daster, beli daster yang paling mahal sesuai dengan kemampuan. Suami berangkat, ibu pakai brokat. Jadi saya bayangin ya Pak suami ini di rumah, sampai nih isu nggak daster iki mah, bunyi sampai nggak daster iki, katanya gitu. Jadi malu saya ya Bu, gitu. Aduh, bener-bener deh ya. Makanya Bu, tadi ya harus jadi istri yang soleha, yang cantik di depan suami, yang cantik di depan apa ini mahramnya. Bu Ustadz mau nanya nih, dikit-dikit bid'ah. Katanya perempuan nggak boleh pakai parfum. Katanya perempuan nggak boleh pakai makeup. Apa makeup? Make up. Ya, perempuan nggak boleh pakai apa tadi? Nah, nggak boleh pakai parfum, nggak boleh pakai makeup, katanya gitu ya. Nah, sekarang saya tanya balik lagi, ibu kalau mandi pakai apa? Sabun ada baunya nggak ya itu? Ada. Ibu kalau pakai keramas, mandi junub, mandi head, mandi apa? Itu pakai sampo ada baunya nggak? Berarti itu pakai parfum bukan? Ya pakai.
Ada kakak sepupu saya, ya, dia tugas jadi dosen di sana S3 ya Bu, kakak sepupu dari Jombang, tugas di sana 3 tahun ngajar di mana tuh Bu, Mekah. Perempuan, masya Allah tuh perempuan itu kalau lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya dosen itu kalau dibuka bajunya kelihatan, ibu kan pakai cadar semua ya, itu kalau dibuka masya Allah cantik-cantik, wangi-wangi, perhiasannya dipakai emasnya segini-gini Bu, pulangnya dipakai segini. Pantesan tuh saya nganterin jamaah umroh, Ustaz ya nenek-nenek, anterin dong beli liontin buat cucu saya, deh anterin. Kita nawar 2 gram aja maju mundur, ukuran toko SGC ya, murahan toko subur SGC, murahan toko Lipo, maju. Ternyata yang gede-gede kalung itu dibeli sama siapa Bu? Mereka sendiri, karena mereka pengen cantik di depan apa? Mahramnya. Makanya kalau ngaji ini menghidupkan ilmunya Allah, ibu harus kudu cantik. Jangan ngaji berangkat pakai sendal jepit, sreke sendal jepit geletakan itu kalau lagi ngaji. Giliran ke kondangan, masya Allah, sendalnya apa Bu? Cincin, tasnya, oh hak tinggi itu ya. Anu cerita mamanya kayaknya ya. Pakai tasnya aja kayak gini. Giliran ngaji ala kadarnya. Nih ganti kalau ngaji pakai baju yang memang kita mampu dan memang menghormati ilmunya Allah. Ada ustazah di sana, tapi beliau sekarang udah pensiun, udah sepuh ya. Neng, saya ingat bahasanya. Neng, kalau lagi ngaji, kalau ngaji Neng pakai yang bagus-bagus bajunya, pakai tasnya yang bagus, pakai perangkatnya yang bagus, karena ini akan jadi saksi oleh siapa Bu? Oleh malaikat, dicatat oleh malaikat dan nanti akan saksi di akhirat. Makanya ibu tadi berangkat ke masjid, berangkat ngaji itu pakai sendal yang bagus, pakai sepatu yang bagus, ditata sepatunya, jangan jungkir balik, sendalnya mencelat sana, sendalnya mencelat sini, dirapiin Bu, rapiin. Jadi kalau pas pulang nih sepatu saya itu gelimpang ya, tadi udah tak lurusin tadi Pak, mohon maaf ya Pak, limpang begitu ya. Saya udah biasa masih lurusin apa Bu, tanda masuk di majelis itu biasanya saya jalan mundur, nah kayak gini nih. Dan jadi nanti kalau pulang set kanan dulu, kiri dulu, berangkat itu kayak gitu Bu. Di pesantren juga kayak gitu. Saya waktu pas ya abah saya meninggal kan habis lebaran, 7 hari 40 hari nggak sempat kemana-mana, 100 harinya hanya kita keliling ke saudara-saudara. Itu ternyata itu di rumah kakak-kakak sepupu ya, karena lingkungan pesantren itu tiap kita datang sendal itu udah rapi Bu, tinggal langsung pada tadi geletakan. Mau pulang udah berapa rumah itu sendal mesti rapi. Nah ini kita tiru Bu, amalan-amalan yang baik, karena kita ini wanita ini adalah wanita yang juga mencerminkan agama Islam itu bersih dan indah. At-tahurafatu minal iman, an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan, kesucian itu sebagian daripada apa? Iman. Jadi yang rapi, tempat ciput, mana tempat ciput, tempat bros yang panjang taruh, tempat peniti taruh, tempat itu kos kaki taruh, semua. Jadi kalau mau berangkat itu langsung ngambil laki-laki, jangan berantakan ngalor ngidul, itu ciput di atas kulkas ya, nyari peniti jungkir balik, jatuh-jatuh cari peniti itu ya Bu. Yang cakep tuh bapak-bapak nggak ada yang pakai bros, aman dia. Kalau ibu-ibu brosnya tempel sini tuh 2, gelantung bawah sini ya, belum lagi yang jilbabnya ini ciputnya miring ya, keren kan kalau ciput miring, jadi awet muda katanya. Suami saya bilang, mah itu ciputnya sama kok miring-miring. Saya bilang, loh ini mode in, saya bilang gitu. Masya Allah. Nih ya tadi yang kedua. Yang ketiga, kalau tadi cinta, sebut nama siapa? Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sering sebut kalau ibu cinta, mas jari itu disebut terus, itu namanya cinta. Kalau tidak cinta tidak akan menyebut nama siapa Bu? Rasulullah. Sering sebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering banyak-banyak baca sholawat, kagak usah dihitung-hitung. Tapi ada amalan, kalau ibu mau ngamalin ya boleh silahkan. Ini amalan yang saya kerjakan, ini dari guru-guru kita. Setiap baca subuh baca sholawat tibil qulub 7 kali puteran. Allahumma sholli ala
setiap baca subuh 7 kali. Kalau sudah 7 kali stop, mulutnya stop. Nanti kalau setelah itu waktu masuk duha ibu bebas, malam, siang, sore mau baca berkali-kali silahkan. Tapi kalau baca subuh baca 7 kali stop, minta kesehatan jasmani dan rohani kepada siapa? Allah. Berikutnya ibu kalau mampu baca sholawat nariyah, ini saya yang ngamalin ya, ini dari guru-guru kita, itu setiap baca subuh habis sholawat ibu baca sholawat nariyah 100 kali. Kuat tidak? Kuat enggak? Kalau nggak kuat ya ibu cicil 20 subuh, zuhur berapa? 20, asar 20, maghrib 20, isya berapa? 20. Baca sholawat apa ini? Nariyah. Kalau saya mah bacanya biasanya sehari-hari baca tuh 20 menit, tapi yang nggak dilaguin, ada yang kecemat-kecemut, jampa-jampi. Belum masuk sholat kamilah atau saling salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladzi takhalu bil qol wa taqfariju bil qurab wa tuqabil hawaij wa tunalu bi rawi wa husnul wa istasqalu bi wajhil karim, sambil hatinya nyambung kepada Allah dan Rasulnya, itu baca. Tapi kalau ibu mau laguin 100 kali pada subuh ya boleh. Boleh ya Bu ya. Allahumma sholli sholatan bareng ibu-ibu perhamus ya, ono bentabok, ini vokalis, yang ono bagian doa. Amin, amin. Tuh bapak-bapak ya, bagian doa masalah. Tuh ya, tadi itu banyakin baca sholawat. Yang terakhir, banyakin ibu-ibu kecemat-kecemut tiap waktu, banyakin zikir dan doa, terutama baca istighfar. Ada cerita tuh Yai Hamid Pasuruan, kayak orang Jawa Timur jadinya ngomongnya kiainya Jawa Timur semua ya Bu. Yai Hamid Pasuruan itu ada cerita, ada santri datang ya, beliau salah satu wali lah, udah wafat, udah sedo. Ini datang, Pak Kiai, saya ini belum dapat jodoh, udah pengen nikah tapi belum dapat jodoh. Disuruh ya wes, kamu baca istighfar sebanyak-banyaknya. Tadi dia pulang suruh banyak baca apa Bu? Istighfar. Terus ada yang datang lagi, Pak Kiai ngapunten, kula niki jualan dagang ya kok bangkrut terus. Jadinya apa Bu? Jadinya ya ekonominya jatuh. Amalan nopo nggih Pak Kiai? Sampean sering banyak baca istighfar. Ya Bu, suruh banyak baca istighfar. Itu yang kedua. Datang lagi itu santri, Pak Yai, kula niki lho anu badhe talak, badhe cerai kali sinten? Kali istri saya. Mau apa Bu? Mau pisahan, mau talak katanya gitu. Ya wes, sampai sing sering moco istighfar supaya nggak jadi apa? Nggak jadi pisahan, nggak jadi talak. Suatu saat tanpa ya wallahu a'lam bishawab ya Bu, suatu saat dalam waktu beberapa waktu datanglah mereka bertiga. Yang satu ini tadi udah bawa istri cantik ya, yang kedua ini masya Allah udah bawa mobil Pajero putih yang kemarin ya. Terus yang ketiga ya, dia datang sudah dalam keadaan apa ini Bu? Bareng lagi sama istrinya, nggak jadi apa? Talak. Padahal kasusnya beda-beda nggak tadi Bu? Beda-beda, tapi sering disuruh banyak baca istighfar. Jadi sampai yang sering di rumah wirid baca-baca istighfar, banyakin zikir baca istighfar, banyakin baca sholawat. Terus berikutnya banyakkan baca doa keberkahan rumah tangga. Ada bawa pulang catatan ini ya Bu, surat Al-Mu'minun di ayat 29.
surat Al-Mu'minun biarin. Kenapa? Biarin. Kalau ibu yang joget-joget di sini baru tuh. Ya. Nih, bawa surat apa tadi? Al-Mu'minun di ayat 29. Surat ke-23 ayat 29. Doa minta keberkahan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, sebaik-baik pemberi tempat, yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doakan suami rumah tangganya ini dengan bacaan surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Bacain anak-anaknya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ini baca, jangan putus untuk baca doa, baik ibu di rumah maupun perjalanan. Betul apa betul, Bu? Betul ya. Ini kemarin yang lagi viral majelis taklim dua hari ini, yang dibahas itu yang kemarin ya, Bu, yang lagi viral. Nah, ini buat pelajaran ibrah bagi yang apa? Bagi yang masih hidup, bahwasanya kita dimanapun maut itu akan siap-siap untuk menjemput. Makanya kalau naik mobil baca, naik mobil baca apa, Bu? Baca doa. Jangan lepas dari baca doa. Apa doa perjalanan, Bu? Apa doa perjalanan? Baca syahadat, baca takbir, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, baca syahadat, baca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, itu baca-baca doa-doa. Ya, termasuk putra-putrinya yang meninggal itu ya, sepupu itu meninggal kemarin kena Covid, suami istri ya, gitu ya, ning apa ini sepupu kita gitu ya, Bu ya. Ini intinya kita semua yang ada di sini kapanpun maut itu pasti akan menjemput kita. Jadi makanya ibu-ibu yang soleha perbanyak wirid kecemat-kecemut. Antre ATM juga baca apa, Bu? Doa. Sampai kalau antre ATM tak lihat pada main handphone, senyum-senyum lihat WA aku. Ya, kalau antre ATM baca, Bu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Jadi kecemat-kecemut. Alhamdulillah. Baca. Jadi yang di belakang jadi keder kalau mau nyaut handphonenya ibu. Tuh orang lagi baca apa? Jam. Jangan kosong lisannya. Kecuali yang nggak boleh baca zikir di dalam kamar mandi, nggak boleh. Semalam saya ada ngaji Zoom kitab Bidayatul Hidayah mengenai tentang adab masuk ke kamar mandi. Jadi nggak boleh masuk kamar mandi, harus pakai pertama kaki apa ini, Bu? Kiri. Nanti baru kalau keluar kaki kanan, gitu ya. Terus di dalam kamar mandi nggak boleh itu jawab WA, nggak boleh. Nanti kalau udah keluar baru. Apalagi ada orang, halo Bu Anak, saya bilang toilet, dia bilang gitu aja. Atau nggak saya jawab itu handphone, karena diperbolehkan banyak-banyak wirid, banyak-banyak zikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Terakhir kita baca istighfar bareng-bareng ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa hab lana rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah. Allahumma
alaihi sallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir tadi yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadikan sedikit manfaat untuk kita amalkan. Taat kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, jalanin yang tidak taat saja, jalanin juga yang sunnah. Yang kedua, jadi istri yang solehah, yang membanggakan keluarganya, membanggakan orang-orang di sekitarnya, benar-benar menjadi istri solehah, ibu yang solehah, dan sahabat yang solehah. Yang ketiga tadi, perbanyak banyak memanggil, menyebut sholawat kepada siapa? Rasulullah. Seperti kita nyebut suami kita, seperti kita nyebut kepada anak kita, itu berarti tandanya cinta dengan sering menyebut. Yang terakhir, banyakkan doa dan zikir kepada Allah dan Rasulnya, banyakin baca istighfar, banyakin banyak doa-doa, karena ini jembatan kita untuk kita berangkat selamat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, saya Anifma mohon maaf lahir batin. Insyaallah paringi sehat, panjang umur, luar biasa ya. Ini saya mau pamerin ke grup keluarga saya, ada keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum Cikarang sama yang keluarga suami itu kan ada grupnya. Saya pamerin ini Cikarang nih, ada nih Berhamus gitu ya. Nanti tampil, siap-siap diundang di Indosiar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan matur nuwun semuanya, bapak-bapak mohon maaf lahir batin ya. Pak Jari ngapunten ya Pak, disuruh maju. Saya mau diapain Bu? Ijab kabul. Insyaallah ketemu lagi, paringi sehat panjang umur, Allah meridhoi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.